Di dunia ini, kita sering dipaksa untuk mengenakan topeng. Topeng yang dibuat dari harapan orang lain, penilaian yang tak pernah kita minta, dan standar yang selalu berubah. Kamu mungkin merasa terjebak, berjuang untuk memenuhi ekspektasi yang tak pernah kamu pilih, hidup di bawah bayang-bayang penilaian orang lain yang seakan tahu segalanya tentang dirimu. Tapi tahukah kamu bahwa ada satu hal yang mereka tak tahu? Ada kebenaran yang lebih besar dari semua itu. Kebenaran yang ada di dalam dirimu, yang tak bisa diubah oleh perkataan orang lain, yang tak bisa digoyahkan oleh apapun di dunia ini. Mereka yang menilai, yang beranggapan mereka tahu siapa kamu, sebenarnya sangat salah. Dan di sini aku akan mengajak kamu untuk melihat betapa mereka salah, dan mengapa kamu adalah kebenaran yang sejati. Jangan pernah biarkan mereka mendefinisikan siapa kamu. Ikuti perjalanan ini dan temukan kembali siapa dirimu yang sesungguhnya. Bab 1. Penghakiman yang salah. Terkadang kita hidup di dunia yang serba cepat, di mana penilaian terhadap seseorang bisa terjadi hanya dalam sekejap mata. Mereka melihatmu sekali, mereka mendengar sedikit tentang cerita hidupmu, dan dengan begitu mereka merasa cukup untuk memberi label, untuk menentukan siapa kamu seharusnya. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lihat bukanlah gambaran lengkap dari siapa kamu sebenarnya. Mereka hanya melihat bagian luar dari dirimu yang kadang kala penuh dengan cacat dan kekurangan, namun mereka tidak menyadari bahwa di balik itu ada perjuangan, ada keberanian yang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Penghakiman yang mereka buat seringkali begitu mudah, seolah-olah mereka memiliki hak untuk memutuskan nasibmu hanya dengan sebuah pandangan sepele. Kita sering dihadapkan pada kenyataan bahwa orang-orang di sekitar kita, bahkan yang kita anggap dekat, bisa membuat kesimpulan yang keliru tentang kita. Mereka melihat kita gagal di satu titik, atau mereka hanya tahu sedikit tentang masa lalu kita, dan dari sana mereka membangun cerita mereka sendiri, cerita yang tidak pernah kita tulis. Mereka tidak tahu bagaimana kerasnya kita berjuang, bagaimana kita terus bangkit meski jatuh berkali-kali. Mereka hanya tahu bagian yang tampak, tanpa pernah memahami proses yang kita jalani. Mungkin mereka hanya melihat kegagalan kita, tapi mereka tidak melihat keberanian yang membawamu bangkit dari setiap kesulitan. Mereka sangat salah tentang kamu, dan itu adalah kenyataan yang tak bisa mereka lihat. Namun kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Mereka yang menghakimi, mereka yang dengan mudah memberikan label, adalah mereka yang belum memahami inti dari sebuah perjuangan. Mereka melihat kita dalam satu fragmen kecil kehidupan, tapi kita adalah keseluruhan perjalanan yang jauh lebih panjang dan kompleks. Setiap luka yang kita dapatkan, setiap air mata yang kita sembunyikan, itu semua adalah bagian dari cerita yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak tahu tentang mimpi-mimpi kita yang belum tercapai, tentang tantangan yang kita hadapi, tentang keberanian yang kita kumpulkan dalam diam. Mereka hanya tahu apa yang tampak di permukaan, dan mereka sangat salah. Ketika kita belajar untuk tidak membiarkan penghakiman orang lain mempengaruhi siapa kita sebenarnya belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Kita mulai menyadari bahwa penilaian orang lain hanyalah cermin dari ketidakpahaman mereka, dan bukan ukuran dari siapa kita sebenarnya. Kamu adalah lebih dari apa yang mereka pikirkan tentangmu. Kamu adalah seseorang yang telah melewati banyak ujian, dan dari setiap ujian itu, kamu tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana. Tidak ada yang bisa mengukur perjalananmu dengan standar mereka. Mereka hanya melihat satu sisi, sementara kamu adalah keseluruhan kisah hidup yang penuh dengan ketangguhan dan harapan. Mungkin saat ini, kamu merasa tertekan oleh penghakiman mereka. Mungkin kata-kata mereka menyakitkan, mungkin cara mereka memandangmu membuatmu merasa kecil. Namun ingatlah, mereka hanya bisa menilai berdasarkan apa yang mereka lihat, bukan apa yang sebenarnya ada dalam dirimu. Mereka sangat salah tentang kamu, dan itu adalah sesuatu yang harus kamu ingat. Kamu lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan. Bab 2. Membangun identitas sejati. Di dunia ini kita sering diajarkan untuk mencari pengakuan dari orang lain, untuk menyesuaikan diri dengan harapan mereka, atau bahkan untuk menjalani hidup sesuai dengan standar yang ditetapkan masyarakat.
Seiring berjalannya waktu, kita mulai percaya bahwa identitas kita harus sesuai dengan apa yang orang lain harapkan. Kita menghabiskan banyak waktu mencoba menjadi versi terbaik dari diri kita menurut pandangan mereka. Namun, dalam proses itu, kita melupakan satu hal yang paling penting, bahwa identitas sejati kita tidak bisa ditentukan oleh mereka yang tidak benar-benar mengerti siapa kita. Mereka yang menilai dari luar seringkali tidak melihat gambaran yang lebih besar. Mereka tidak melihat bagaimana kita berjuang dalam kesendirian, bagaimana kita membangun kekuatan dari dalam, dan bagaimana kita belajar menerima kekurangan kita sebagai bagian dari perjalanan. Mereka hanya tahu apa yang kita pilih untuk tunjukkan, sebuah potret yang tidak lengkap dan tak sempurna. Tapi identitas kita sebenarnya jauh lebih kompleks dan mendalam daripada itu. Tidak ada orang lain yang berhak menilai siapa kita seutuhnya kecuali diri kita sendiri. Kita adalah satu-satunya yang tahu seluruh cerita di balik langkah-langkah kita, yang tahu apa yang telah kita jalani untuk sampai di tempat kita sekarang. Membangun identitas sejati bukanlah hal yang mudah. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan pencarian, keraguan, dan bahkan kesalahan. Namun setiap langkah yang kita ambil dalam pencarian, itu mengajarkan kita untuk mengenal diri kita lebih dalam. Kita mungkin pernah terjatuh, merasa kehilangan arah, atau merasa seperti kita tidak cukup baik. Tapi semua itu adalah bagian dari proses pembentukan diri. Jangan biarkan penghakiman orang lain merusak perjalananmu untuk menemukan siapa kamu sebenarnya. Tidak ada orang yang bisa memberitahu kamu siapa dirimu selain dirimu sendiri. Mereka yang menghakimi tanpa mengetahui kebenaran tidak akan pernah mengerti perubahan yang sedang terjadi di dalam dirimu. Mungkin mereka melihatmu dari sudut yang terbatas dan menilai berdasarkan apa yang mereka kenal. Namun itu hanya mencerminkan ketidaktahuan mereka tentang kedalaman perjalanan hidupmu. Kamu bukanlah orang yang mereka anggap kamu. Kamu adalah seseorang yang terus berkembang, terus tumbuh, dan terus menemukan potensi baru dalam diri. Mungkin mereka tidak akan pernah bisa melihat itu, dan itu bukan masalahmu. Yang penting adalah kamu tahu bahwa perjalananmu adalah milikmu sendiri, dan itu lebih penting daripada pengakuan mereka. Jangan biarkan dirimu terbebani oleh pandangan orang lain tentang siapa kamu. Mereka yang menghakimi hanya bisa melihat kamu dengan mata yang terbatas, sementara kamu melihat dunia dengan hati yang terbuka. Ketika kamu mulai menerima dirimu sendiri, ketika kamu berhenti mencari validasi dari orang lain, kamu akan merasa lebih bebas. Kamu akan menemukan ketenangan dalam mengetahui bahwa identitasmu tidak bergantung pada penilaian mereka. Kamu adalah versi terbaik dari dirimu sendiri, dan itu sudah cukup. Tidak ada yang bisa memberitahu kamu siapa dirimu selain dirimu sendiri. Dan kamu, dengan segala kekuatan dan keindahan dalam dirimu, adalah kebenaran yang sejati. Saat kita mulai menerima diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangan, kita mulai merasakan kebebasan yang sejati. Bab 3. Ketidakpastian yang membentuk kekuatan. Dalam hidup ini, ada satu hal yang pasti, ketidakpastian. Setiap hari membawa tantangan baru, keputusan yang harus diambil, dan jalan yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya. Ketidakpastian seringkali menakutkan, membuat kita ragu dan cemas akan apa yang akan datang. Dunia di sekitar kita penuh dengan harapan, ketakutan, dan kemungkinan yang tak terbatas. Kadang terasa begitu luar biasa. Tetapi, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa ketidakpastian bukanlah sesuatu yang harus kita hindari. Sebaliknya, ia adalah kunci yang membuka potensi terbesar kita. Mereka yang hidup dengan rasa takut akan ketidakpastian, berusaha keras untuk mengontrol setiap aspek kehidupan mereka. Mereka mencari kepastian dimanapun mereka bisa menemukannya, berharap agar segala sesuatu teratur dan sesuai dengan rencana. Namun kenyataannya, ketidakpastian adalah bagian tak terpisahkan dari hidup yang harus diterima, bukan dihindari. Tanpa ketidakpastian, kita tidak akan tahu sejauh mana kita mampu melangkah. Kita tidak akan pernah menemukan kekuatan dalam diri kita jika kita terus berada di zona nyaman. Ketika kita melepaskan diri dari kebutuhan untuk mengontrol segala hal, kita memberi ruang untuk berkembang, untuk mengeksplorasi, dan untuk tumbuh lebih kuat. Mereka yang menghindari ketidakpastian
tidak pernah memahami betapa besar kekuatan yang datang dari berani melangkah tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Setiap kali kamu memilih untuk terus berjalan, meski tak tahu apa yang akan datang, kamu membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari ketakutanmu. Kamu mungkin tidak tahu apa yang ada di depan, tetapi kamu tahu bahwa kamu mampu menghadapinya. Dan itu adalah kekuatan sejati. Tidak ada yang lebih berani daripada seseorang yang bisa berdiri di hadapan ketidakpastian dan memilih untuk terus maju meskipun segala sesuatu terasa kabur. Mereka yang menghakimi seringkali tidak mengerti perjalananmu, karena mereka tidak pernah berani keluar dari zona nyaman mereka. Mereka melihatmu dalam ketidakpastianmu dan meragukanmu. Mereka mungkin melihat kegagalanmu sebagai tanda kelemahan, tanpa menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Setiap kegagalan adalah pelajaran, setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Ketika kamu belajar untuk menerima ketidakpastian, kamu membuka pintu bagi diri sendiri untuk menjadi lebih besar dari yang mereka kira. Kamu mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, karena kamu tahu bahwa ketidakpastian bukanlah musuh. Itu adalah teman yang akan membantumu menemukan potensi sejati. Jangan biarkan ketakutan akan ketidakpastian menghalangimu untuk mengejar impian dan tujuanmu. Mereka yang takut pada ketidakpastian akan selalu terjebak dalam kenyamanan, tidak pernah berkembang, dan tidak pernah tahu betapa kuatnya mereka sebenarnya. Kamu yang berani melangkah maju, meski tidak ada jaminan, adalah yang sebenarnya menguasai hidup ini. Ketidakpastian adalah tanah yang subur bagi keberanianmu untuk tumbuh. Dan kamu yang berani melangkah meski tidak tahu apa yang akan datang adalah contoh sejati dari kekuatan yang berasal dari dalam diri. Kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun, bahkan oleh ketidakpastian sekalipun. Bab 4. Kekuatan di dalam diri. Kita seringkali mencari kekuatan di luar diri kita. Mungkin kita berharap pada orang lain untuk memberi semangat, atau kita menunggu kesempatan besar yang datang dari luar. Namun yang paling penting untuk kita ingat adalah bahwa kekuatan sejati sudah ada di dalam diri kita sendiri. Itu bukanlah sesuatu yang datang dari orang lain, bukan pula dari hal-hal yang kita capai di dunia luar. Kekuatan sejati kita terletak dalam cara kita bangkit setelah terjatuh, dalam cara kita menghadapinya dengan kepala tegak meskipun kita merasa lelah, dalam keyakinan kita bahwa kita bisa melangkah lebih jauh meskipun dunia di sekitar kita tampaknya menantang kita untuk berhenti. Mereka yang menghakimi kita dari luar seringkali tidak melihat kekuatan ini. Mereka mungkin melihat kegagalan kita atau titik lemah kita dan menganggap itu sebagai tanda bahwa kita tidak mampu. Tetapi mereka tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Mereka tidak melihat bagaimana kamu terus melangkah meskipun merasa ragu, bagaimana kamu bertahan meskipun terasa sangat sulit. Mereka tidak tahu bahwa kekuatanmu bukan hanya terlihat dalam keberhasilanmu, tetapi dalam cara kamu menghadapi tantangan dan bangkit kembali setiap kali terjatuh. Kekuatan sejati terletak dalam proses itu, dalam kemampuan untuk tetap setia pada dirimu sendiri, meskipun dunia mungkin menuntutmu untuk menjadi sesuatu yang lain. Saat kamu mulai mengenali kekuatan dalam dirimu, kamu akan merasa lebih bebas. Tidak ada lagi rasa takut akan penilaian orang lain. Tidak ada lagi keinginan untuk mencari pengakuan di luar diri. Kamu akan mengerti bahwa kekuatan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Itu adalah ketenangan yang datang dengan menerima dirimu apa adanya, dengan memahami bahwa kamu adalah orang yang kuat, meskipun tidak selalu terlihat seperti itu di mata orang lain. Mereka mungkin melihat kelemahanmu, tetapi yang mereka tidak tahu adalah bahwa kelemahanmu adalah bagian dari perjalananmu menuju kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang ada di dalam dirimu adalah sesuatu yang tidak bisa diukur oleh standar mereka yang menghakimi. Mereka mungkin berpendapat bahwa kamu tidak cukup kuat, bahwa kamu tidak cukup mampu, tetapi itu adalah penilaian yang salah. Kamu tahu seberapa kuat dirimu. Kamu tahu bagaimana kamu telah berjuang melawan tantangan, bagaimana kamu tetap bertahan meskipun semuanya terasa sulit. Mereka hanya melihat permukaan, sementara kamu tahu bahwa kekuatan sejati terletak dalam keteguhan hatimu dan keberanianmu untuk terus berjalan meskipun rintangan ada di sepanjang jalan. Ingatlah, mereka bisa salah menilai kamu, tapi itu tidak akan mengubah kenyataan
bahwa kamu memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam dirimu. Kekuatan itu tidak datang dari luar, itu datang dari kemampuanmu untuk bangkit setiap kali kamu jatuh, dari keyakinanmu bahwa kamu bisa terus maju meskipun dunia mencoba menghentikanmu. Kamu adalah bukti bahwa kekuatan sejati ada di dalam dirimu, dan tidak ada yang bisa menghalangi perjalananmu untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu yang sejati. Bab 5. Mengatasi rasa takut. Takut adalah salah satu perasaan yang paling manusiawi. Setiap orang merasakannya pada suatu titik dalam hidup mereka. Ketika kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak kita pahami, atau situasi yang kita rasa di luar kendali, rasa takut itu datang begitu saja. Namun apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa rasa takut itu bukanlah musuh yang harus kita hindari, tetapi sesuatu yang harus kita hadapi. Mereka yang menghakimi seringkali melihat rasa takut kita sebagai kelemahan, seolah-olah itu adalah bukti bahwa kita tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Padahal mereka sangat salah. Rasa takut tidak membuatmu lemah, malah itu adalah tanda bahwa kamu berani melangkah meskipun ada ancaman, meskipun ada keraguan. Kita sering kali berpikir bahwa orang-orang yang berani adalah mereka yang tidak pernah merasa takut. Namun kenyataannya, keberanian bukanlah tentang tidak merasa takut sama sekali. Keberanian adalah kemampuan untuk melangkah meskipun ada rasa takut itu. Keberanian adalah memilih untuk tetap bergerak maju meskipun suara ketakutan dalam diri kita terus berkata, jangan. Mereka yang menghakimi kita, yang melihat kita dalam ketakutan kita, seringkali lupa bahwa rasa takut adalah bagian dari keberanian itu sendiri. Itu adalah bagian dari proses, bagian dari perjalanan yang kita jalani untuk menjadi lebih kuat. Dan setiap kali kita menghadapinya, kita menemukan kekuatan baru dalam diri kita. Kekuatan yang kita tidak tahu ada sampai kita benar-benar berani untuk menantang rasa takut itu. Mereka yang menghakimi mungkin hanya melihat ketakutan kita, namun mereka tidak melihat bagaimana kita menghadapinya. Mereka tidak tahu betapa banyaknya perjuangan yang kita hadapi dalam diam, betapa dalamnya kita mengumpulkan keberanian untuk tetap berjalan, meskipun ketakutan seringkali membayangi setiap langkah kita. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita tidak hanya mengalahkan rasa takut itu, tetapi kita juga mengalahkan diri kita yang lama. Diri kita yang merasa tidak cukup, yang merasa tidak mampu. Setiap kali kita memilih untuk melangkah meski takut, kita membuktikan bahwa kita lebih kuat dari ketakutan itu. Kita lebih kuat dari segala hal yang menghalangi jalan kita. Mereka mungkin akan terus menganggap kita takut atau ragu, tetapi itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa kita telah berani lebih banyak daripada yang mereka tahu. Setiap langkah yang kita ambil, setiap tantangan yang kita hadapi adalah bukti bahwa kita telah mengalahkan ketakutan kita satu persatu. Ketakutan kita tidak mendefinisikan siapa kita. Kita yang memilih untuk terus melangkah, itulah yang mendefinisikan kita. Kita memilih untuk tidak biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Kita memilih untuk tidak terperangkap dalam bayang-bayangnya. Dan dalam setiap keputusan itu, kita menemukan kebebasan yang sejati. Jangan biarkan ketakutan orang lain terhadapmu mempengaruhi jalan hidupmu. Mereka yang takut, yang memilih untuk tidak melangkah karena rasa takut, tidak akan pernah tahu kebebasan yang datang dengan berani menghadapi ketakutan. Kamu yang memilih untuk melangkah meskipun ada rasa takut adalah contoh bahwa kita tidak pernah benar-benar bisa mengalahkan rasa takut, tapi kita bisa menghadapinya. Dan dengan setiap langkah kecil yang kita ambil, kita lebih dekat dengan kebebasan yang kita cari. Kamu lebih kuat dari yang mereka kira, dan setiap kali kamu menghadapi ketakutanmu, kamu semakin menunjukkan kepada dunia bahwa kamu adalah kebenaran yang sejati. Bab 6. Menerima ketidaksempurnaan. Kita hidup di dunia yang sering kali mengajarkan kita untuk berusaha menjadi sempurna. Dari iklan yang ada di media hingga standar sosial yang terus berkembang, ada tekanan besar untuk menjadi tanpa celah, untuk selalu tampil sempurna, untuk selalu tampil terbaik. Namun apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa dalam ketidaksempurnaanlah kita menemukan keindahan yang sejati. Kita semua membawa cacat dan luka,
baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan itu adalah bagian dari siapa kita. Tidak ada seorang pun yang sempurna, dan itu adalah kenyataan yang harus kita peluk dengan lapang dada. Mereka yang menghakimi kita mungkin melihat ketidaksempurnaan kita sebagai kelemahan, sebagai alasan untuk meremehkan kita. Namun, mereka tidak pernah memahami bahwa ketidaksempurnaan kita adalah bagian dari perjalanan kita untuk tumbuh. Mereka melihat kita dari luar, hanya menilai apa yang mereka lihat di permukaan, tanpa mengetahui kisah penuh di balik diri kita. Setiap luka yang kita alami, setiap kekurangan yang kita miliki, adalah bukti bahwa kita telah hidup, bahwa kita telah belajar dari setiap pengalaman. Dan meskipun kita tidak sempurna, kita tetap berdiri dengan kepala tegak. Kita bukanlah apa yang mereka anggap kita lebih dari itu. Kita adalah karya seni yang terus dibentuk oleh pengalaman dan waktu. Menerima ketidaksempurnaan kita adalah salah satu langkah terbesar yang dapat kita ambil dalam perjalanan hidup. Ketika kita berhenti berusaha untuk menjadi sesuatu yang kita tidak, kita memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang alami. Ketidaksempurnaan bukanlah hal yang harus kita sembunyikan atau hindari. Justru itu adalah hal yang membuat kita manusia, hal yang membuat kita relatable, yang membuat kita bisa menyentuh hati orang lain dengan kisah kita. Kita bisa menginspirasi orang lain bukan dengan kesempurnaan, tetapi dengan keberanian kita untuk menerima segala sesuatu yang kita miliki, baik itu kekuatan maupun kelemahan. Ketika kita mulai menerima ketidaksempurnaan kita juga mulai melepaskan beban dari harapan orang lain. Kita berhenti mencoba memenuhi standar mereka dan mulai hidup sesuai dengan kenyataan kita sendiri. Mereka mungkin tidak mengerti, mereka mungkin terus mengkritik kita karena kita tidak memenuhi harapan mereka. Tetapi itu bukan masalah kita. Masalahnya adalah ketika kita terus berusaha memenuhi harapan orang lain, kita kehilangan diri kita yang sejati. Kita mulai mengubah diri kita agar sesuai dengan dunia dan bukan dengan siapa kita sebenarnya. Menerima ketidaksempurnaan kita adalah tentang kembali pada diri kita yang sejati, menyadari bahwa kita sudah cukup apa adanya. Tidak ada yang bisa mendefinisikan siapa kita selain diri kita sendiri. Kita adalah orang yang telah melewati begitu banyak hal, yang telah tumbuh melalui rintangan dan kesulitan. Ketidaksempurnaan kita adalah bukti dari perjalanan itu. Mungkin orang lain tidak akan pernah mengerti, mungkin mereka akan terus menghakimi kita karena kita tidak memenuhi ekspektasi mereka. Namun yang terpenting adalah kita tahu siapa kita. Kita tahu bahwa ketidaksempurnaan kita adalah bagian dari kekuatan kita, bagian dari cerita kita yang belum selesai. Kita adalah kebenaran yang sejati, dan itu tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh penilaian orang lain. Jika kamu bisa belajar untuk menerima ketidaksempurnaanmu, kamu akan menemukan kedamaian yang sejati. Kamu akan melepaskan beban dari penilaian eksternal dan mulai menghargai dirimu yang sesungguhnya. Kamu akan berhenti mencoba menjadi sesuatu yang kamu bukan dan mulai hidup dalam kebenaranmu yang paling dalam. Inilah kekuatan sejati, menjadi diri sendiri dalam segala ketidaksempurnaan dan keindahannya. Mereka mungkin tidak akan mengerti itu, tetapi kamu tahu bahwa kamu adalah kebenaran yang sejati, dan itu adalah segala yang kamu butuhkan untuk terus melangkah maju. Bab 7. Belajar untuk melepaskan. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam masa lalu? Seperti ada beban yang terus mengikutimu, membayangi setiap langkah yang kamu ambil. Kita seringkali terjebak dalam kenangan buruk, kegagalan, atau penyesalan yang telah terjadi. Mungkin ada orang yang menyakiti kita, atau mungkin kita pernah membuat keputusan yang kita sesali. Namun apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa untuk benar-benar bebas, kita harus belajar melepaskan masa lalu kita yang menyakitkan, melepaskan rasa bersalah yang tidak berguna, dan melepaskan harapan yang tak realistis tentang masa depan. Melepaskan bukan berarti kita melupakan atau menerima apa yang telah terjadi, tetapi itu adalah tindakan untuk memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh. Ketika kita terus-menerus memelihara rasa sakit dari masa lalu, kita memperlambat perjalanan kita menuju kedamaian. Kita membuat masa lalu kita menjadi penghalang yang tak terlihat,
yang menghalangi kita untuk maju. Mereka yang menghakimi kita mungkin melihat kita terluka, dan mungkin mereka berpikir kita tidak akan pernah bisa mengatasi rasa sakit itu. Namun, yang mereka tidak tahu adalah bahwa kita memiliki kekuatan untuk melepaskan. Kita bisa memilih untuk tidak biarkan masa lalu kita mendefinisikan masa depan kita. Melepaskan adalah sebuah tindakan yang penuh dengan keberanian. Itu bukan tentang melupakan apa yang telah terjadi, tetapi tentang tidak membiarkan pengalaman tersebut mengendalikan kita. Ketika kita melepaskan rasa sakit, kita memberi kesempatan pada diri kita untuk menyembuhkan. Kita berhenti hidup dalam bayang-bayang kenangan buruk dan mulai melangkah dengan harapan baru. Mereka yang menghakimi kita mungkin akan melihat luka kita dan menganggap kita lemah, tetapi mereka tidak tahu bahwa setiap kali kita memilih untuk melepaskan, kita menjadi lebih kuat. Setiap kali kita memilih untuk memaafkan, baik orang lain maupun diri kita sendiri, kita mengambil kembali kendali atas hidup kita. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka yang tidak mengerti perjalananmu. Mereka mungkin melihatmu masih berlarut dalam penyesalan, namun hanya kamu yang tahu betapa besar kekuatan yang diperlukan untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah, itu adalah langkah menuju kebebasan. Itu adalah pilihan untuk tidak biarkan masa lalu merampas kebahagiaanmu yang sedang berjalan. Mereka yang menghakimi kamu tidak akan pernah mengerti perjalanan ini, tetapi itu tidak masalah. Yang penting adalah kamu tahu bahwa dengan melepaskan, kamu memberi kesempatan pada dirimu untuk bangkit lebih kuat. Jangan biarkan masa lalu terus menggenggammu dengan erat. Melepaskan adalah kunci untuk menyembuhkan dan untuk melangkah maju. Kamu mungkin merasa sulit, mungkin terasa seperti kehilangan bagian dari dirimu yang pernah ada, tetapi pada kenyataannya, melepaskan itu memberi ruang bagi dirimu untuk menemukan versi yang lebih baik dari diri kamu. Masa lalu memang bagian dari siapa kamu, tetapi itu tidak harus mengatur masa depanmu. Kamu adalah pencipta perjalananmu sendiri, dan setiap langkah yang kamu ambil menuju kebebasan adalah langkah menuju dirimu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Jika kamu bisa belajar untuk melepaskan, kamu akan merasa beban yang tak terlihat itu mulai menghilang. Kamu akan merasakan kedamaian yang baru, kedamaian yang datang dari mengetahui bahwa kamu tidak terikat pada apa yang telah terjadi. Kamu akan merasakan kebebasan untuk hidup sepenuhnya di saat ini tanpa dikendalikan oleh masa lalu. Mereka mungkin terus menghakimi kamu, mungkin mereka terus berfokus pada kesalahanmu atau ketidaksempurnaanmu, tetapi kamu tahu bahwa melepaskan adalah bagian dari kekuatan sejati yang tidak bisa mereka pahami. Dan itu adalah kebebasan yang tidak akan bisa mereka ambil darimu. Bab 8. Perjalanan menuju kebenaran yang sejati. Di luar sana, ada begitu banyak orang yang merasa terjebak dalam kehidupan mereka. Mereka merasa tidak puas, tidak tahu arah, dan bertanya-tanya apakah mereka akan pernah menemukan kebahagiaan yang sejati. Banyak dari kita yang berlari mengejar sesuatu, kesuksesan, pengakuan, cinta, atau bahkan pencapaian tertentu. Karena kita pikir itu akan membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Tetapi apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pencapaian duniawi, tetapi dalam kedamaian batin. Mereka mungkin mencari kebahagiaan di luar sana, namun yang mereka abaikan adalah kebenaran yang ada dalam diri mereka sendiri. Perjalanan menuju kebenaran yang sejati adalah perjalanan yang penuh dengan pencarian, keraguan, dan transformasi. Itu bukan perjalanan yang mudah, dan banyak orang akan mencoba menghalangi kita dengan penghakiman mereka, dengan harapan mereka, dengan rasa takut yang mereka sebarkan. Namun kebenaran sejati tidak terletak pada apa yang mereka katakan tentang kita, tetapi pada apa yang kita rasakan dalam diri kita sendiri. Ketika kita mulai mendengarkan suara hati kita, ketika kita mulai menghargai keindahan yang ada dalam diri kita mulai berjalan menuju kebebasan yang sejati. Mereka yang menghakimi kita tidak akan pernah mengerti perjalanan kita, karena mereka tidak tahu apa yang kita rasakan di dalam diri kita. Kebenaran yang sejati datang ketika kita berhenti mencoba menjadi apa yang orang lain inginkan, dan mulai menjadi diri kita yang paling asli.
Mereka mungkin berusaha membuat kita merasa kecil, membuat kita merasa tidak cukup baik, tetapi itu adalah cerita mereka, bukan cerita kita. Kebenaran kita adalah bahwa kita sudah cukup, bahwa kita layak untuk bahagia, bahwa kita layak untuk hidup sesuai dengan nilai dan impian kita. Perjalanan menuju kebenaran ini bukan tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi tentang menerima diri kita sepenuhnya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Itu adalah perjalanan menuju kedamaian batin, menuju penerimaan yang mendalam atas siapa kita sebenarnya. Ketika kita menemukan kebenaran dalam diri kita tidak lagi terpengaruh oleh penghakiman orang lain. Kita tidak lagi mencari persetujuan mereka, karena kita tahu bahwa kebahagiaan kita tidak bergantung pada apa yang mereka pikirkan tentang kita. Mereka mungkin akan terus berbicara tentang kita, mungkin mereka akan terus mengkritik, tetapi itu tidak akan menggoyahkan kita. Kebenaran sejati kita adalah sesuatu yang tidak bisa diubah oleh pandangan orang lain. Itu adalah fondasi yang kuat yang kita bangun dengan waktu, dengan pengalaman, dan dengan keberanian untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Pada akhirnya, kebenaran yang sejati adalah bahwa kamu adalah individu yang tak tergantikan, dengan potensi yang luar biasa. Mereka yang menghakimi kamu tidak akan pernah bisa mengerti perjalanan hidupmu, karena mereka tidak tahu apa yang telah kamu lewati, tetapi kamu tahu. Kamu tahu bahwa kamu adalah kebenaran yang sejati dan tidak ada penghakiman yang bisa mengubah itu. Ketika kita menemukan kedamaian dengan diri kita sendiri, kita tidak hanya menemukan kebahagiaan, tetapi kita juga menemukan kebebasan yang sejati untuk menjadi siapa kita sebenarnya. Bab 9. Tumbuh melalui kesulitan. Kesulitan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa kita hindari. Setiap orang tanpa terkecuali akan menghadapi masa-masa sulit, baik itu kehilangan, kegagalan, atau ketidakpastian yang menantang kita di sepanjang jalan. Tetapi yang mereka tidak tahu adalah bahwa dalam setiap kesulitan, kita diberi kesempatan untuk tumbuh. Kesulitan bukanlah akhir dari perjalanan kita. Justru, itu adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Itu adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Untuk menggali kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kita, yang mungkin kita tidak pernah tahu ada. Saat kita menghadapi kesulitan, kita sering merasa lemah, merasa tidak mampu untuk melanjutkan. Tetapi sebenarnya, kesulitan adalah saat-saat yang memberi kita kesempatan untuk menemukan potensi yang tak terbatas dalam diri kita. Mereka yang menghakimi kita mungkin hanya melihat kegagalan kita, tetapi mereka tidak tahu bahwa kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Tanpa kesulitan, kita tidak akan tahu seberapa kuat kita sebenarnya. Kita tidak akan tahu sejauh mana kita bisa bertahan dan berjuang. Setiap kesulitan adalah pelajaran, dan pelajaran itu adalah yang membantu kita tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Ketika kita belajar untuk menerima kesulitan, kita juga belajar untuk menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kekuatan kita. Kesulitan mengajarkan kita untuk tidak takut gagal, tetapi untuk terus mencoba, untuk terus berusaha, dan untuk tidak menyerah. Mereka yang menghakimi kita mungkin melihat kegagalan kita sebagai akhir dari perjalanan kita, tetapi kita tahu bahwa itu adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Tanpa kesulitan, kita tidak akan pernah tumbuh. Tanpa tantangan, kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kita bisa melangkah. Jangan biarkan kesulitan yang datang dalam hidupmu menghalangi jalanmu. Mereka mungkin akan berusaha membuatmu merasa kecil, membuatmu merasa tidak cukup, tetapi itu bukan masalah. Yang terpenting adalah bagaimana kamu meresponnya. Kamu bisa memilih untuk melihat kesulitan sebagai peluang untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kesulitan bukanlah musuh, itu adalah guru yang akan mengajarkan kita pelajaran berharga tentang hidup dan tentang diri kita sendiri. Dan saat kamu menghadapinya dengan hati yang terbuka, kamu akan menemukan bahwa kamu lebih kuat daripada yang pernah kamu bayangkan. Kesulitan, meskipun kadang terasa sangat berat, memiliki cara yang unik untuk mengungkapkan potensi kita yang tersembunyi. Setiap kali kita terjatuh dan memilih untuk bangkit, kita menambah satu lapisan kekuatan pada diri kita. Mereka yang menghakimi kita mungkin tidak memahami perjalanan kita, karena mereka hanya melihat hasil akhirnya, bukan proses yang kita lalui.
Mereka hanya melihat kita berdiri tegak setelah jatuh, tetapi mereka tidak tahu betapa sulitnya itu untuk kita. Hanya kita yang tahu betapa besar perjuangan itu, dan itu adalah tanda bahwa kita lebih kuat dari tantangan yang kita hadapi. Kesulitan mengajarkan kita untuk tidak takut pada kegagalan, untuk tidak membiarkan diri kita terpuruk oleh setiap rintangan yang muncul. Mereka yang menghakimi kita bisa terus melihat kita sebagai seseorang yang lemah, tetapi mereka tidak tahu bahwa kita justru menjadi lebih kuat di setiap langkah kita. Bab 10. Kebebasan sejati terletak dalam diri kita. Pada akhirnya, kebebasan sejati bukanlah tentang menghindari tantangan, atau mendapatkan segala yang kita inginkan, atau mencapai kesuksesan yang diakui oleh dunia. Kebebasan sejati datang ketika kita akhirnya menyadari bahwa kita adalah penguasa atas hidup kita sendiri. Itu bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita atau apa yang mereka harapkan dari kita, tetapi tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup ini. Mereka yang menghakimi mungkin berusaha memberitahu kita siapa kita atau apa yang seharusnya kita lakukan, tetapi mereka tidak tahu bahwa kita telah lama memegang kendali atas perjalanan kita. Kita bukanlah apa yang mereka pikirkan tentang kita. Kita adalah apa yang kita pilih untuk menjadi. Kebebasan sejati adalah kemampuan untuk memilih jalan kita sendiri, untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, dan untuk mengikuti impian kita tanpa rasa takut atau ragu. Itu adalah kebebasan untuk menerima diri kita sepenuhnya dengan semua kekurangan dan kelebihan kita. Mereka mungkin mencoba untuk menghakimi kita, untuk memberi label pada kita, tetapi kita tahu bahwa kita lebih dari itu. Kita adalah individu yang berharga, dengan perjalanan yang unik dan tak tergantikan. Kebebasan sejati terletak dalam memahami bahwa kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kita hanya perlu menjadi diri kita yang paling autentik. Setiap kali kita memilih untuk hidup dalam kebenaran kita, kita semakin mendekati kebebasan yang sejati. Itu adalah kebebasan untuk tidak terikat pada penilaian orang lain. Kebebasan untuk mengungkapkan diri kita tanpa rasa takut akan penghakiman. Mereka yang menghakimi kita tidak akan pernah memahami kedalaman kebebasan ini, karena mereka masih terperangkap dalam kerangkeng harapan dan ekspektasi yang diciptakan oleh dunia. Namun kita yang memilih untuk hidup di luar batas-batas tersebut akan selalu tahu bahwa kebebasan sejati datang ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri, ketika kita tidak lagi merasa terikat oleh apa yang orang lain katakan atau pikirkan. Kebebasan sejati juga datang ketika kita melepaskan kebutuhan untuk selalu berada di atas, untuk selalu menunjukkan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Mereka yang menghakimi kita seringkali berusaha untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita merasa kecil atau tidak cukup. Namun kebebasan sejati terletak pada pemahaman bahwa kita tidak perlu bersaing dengan orang lain. Kita tidak perlu mencari validasi atau pengakuan dari luar. Kita sudah cukup, tepat seperti kita adanya. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa. Ketika kita menerima ini, kita menemukan kedamaian yang tidak bisa dicari di luar sana. Kedamaian yang datang dari dalam. Mereka yang menghakimi mungkin akan terus ada dalam hidup kita, mencoba untuk mengganggu ketenangan kita. Tetapi kita tahu satu hal yang pasti. Mereka tidak akan pernah bisa merampas kebebasan kita. Karena kebebasan sejati terletak dalam pemahaman bahwa kita adalah kebenaran yang sejati. Mereka bisa berkata apa saja, mereka bisa menilai kita, tetapi mereka tidak bisa mengubah siapa kita sebenarnya. Kita adalah kebenaran yang lebih besar dari segala penilaian mereka. Kebebasan sejati adalah ketika kita mengenali bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menghalangi kita ketika kita memutuskan untuk hidup sesuai dengan siapa kita sebenarnya, tanpa rasa takut dan tanpa rasa ragu. Inilah kebenaran yang sejati. Kamu adalah kebebasan itu. Kamu adalah kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Mereka yang menghakimi kamu tidak akan pernah mengerti perjalananmu, karena mereka tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu. Tetapi kamu tahu. Kamu tahu bahwa kebebasan sejati datang ketika kamu menerima dirimu sepenuhnya. Ketika kamu hidup dengan penuh kesadaran bahwa kamu sudah cukup, bahwa kamu sudah sempurna dengan segala kekurangan
dan kelebihanmu. Dan dengan itu, kamu berjalan maju, bebas dari penilaian, bebas dari pengaruh orang lain, bebas untuk menjadi siapapun yang kamu pilih. Karena pada akhirnya kamu adalah kebenaran yang sejati, dan kebenaran itu akan selalu membawa kamu menuju kebebasan yang hakiki. Dan sekarang, setelah kita melangkah bersama dalam perjalanan ini, ingatlah satu hal yang paling penting. Kamu bukanlah apa yang orang lain pikirkan tentangmu, bukan pula apa yang mereka harapkan darimu. Kamu adalah kebenaran yang sejati, lebih besar dari segala penilaian, lebih kuat dari setiap keraguan. Mungkin mereka akan terus menghakimi, mungkin mereka akan mencoba untuk membatasi kamu, tetapi selama kamu tetap setia pada diri sendiri, tidak ada yang bisa menghalangi kebebasanmu. Jangan pernah takut untuk berdiri tegak, karena kebebasan sejati datang ketika kamu memilih untuk hidup sesuai dengan kebenaranmu. Ketika dunia mencoba memberitahumu siapa kamu, ingatlah, kamu adalah satu-satunya yang tahu siapa dirimu sebenarnya. Dan itu adalah kekuatan yang tidak akan pernah bisa mereka ambil darimu.